Pembahasan pertama pada bab ini adalah contoh sederhana untuk membandingkan penggunaan collection pada array. Jadi source code ini merupakan simple array dan yang di bawah ini adalah simple collection yang menggunakan array. Di sini masih terdapat error karena seharusnya yang digunakan adalah seperti ini. Ketika sudah dibenarkan, maka akan bisa di-run. Perbandingan ini berhasil dilakukan. Kemudian terdapat sebuah pernyataan bahwa collection itu dinamis. Maksudnya dinamis ini dia memiliki kelebihan terhadap penggunaan array di mana kita tidak perlu untuk mendeklarasikan ukuran dari array tersebut. Misalnya seperti ini. Ini masih terdapat kesalahan ya, seperti yang sebelumnya. Untuk itu perlu ditambahkan Java util. Pada contoh yang berikutnya ini, dapat dilihat bahwa terdapat sintak baru ya. Ini adalah sintak baru yang ditambahkan tanpa memperhatikan ukuran dari listnya, karena list tersebut akan secara otomatis resize. Pada contoh ini, list dari sebuah interface dideklarasikan ya. Dia mendeklarasikan tipe dari collection yang saya gunakan. Sedangkan array list, dia mengkhususkan implementasi dari list yang saya gunakan. Interface-nya ini akan mengkhususkan metode yang dari objek yang akan diimplementasikan. Jadi ketika saya mendeklarasikan numbers 0, 1, 2, 3 untuk menjadi list, saya tahu bahwa saya memiliki akses untuk mendapatkan metodenya, dan list itu akan ditambahkan sebagai elemen selanjutnya. Di sini artinya list itu sama dengan array yang digunakan pada awal. Yang ini. Pembahasan selanjutnya adalah iterating with while and do while. Di sini saya mengambil contoh daftar hari, list dari hari-hari, di mana nantinya akan saya coba menggunakan for, each, for, do while, dan while.
untuk yang pertama ini saya menggunakan for. Dari keseluruhannya ini tujuannya adalah mencari hari Senin di mana posisinya pada list tersebut. Contoh ini adalah for each. Jadi untuk mencari menggunakan for di tiap iterasinya. Setiap looping ini akan mencari Monday. Ketika telah ditemukan Monday, maka iterasi selesai. Di sini for count-nya 0 dan kita cari adalah posisi 3. Hal ini akan berbeda jika kita ganti. Dan percobaan ini gagal. Ketika diisi 0, bedanya adalah 4, 1, 2, 3, 4. Maka percobaan berhasil. Demikian pula jika angka ini diganti 1 dan 4. Percobaan tetap berhasil. Kemudian kita akan mencoba untuk iterasi menggunakan for. Saya akan mengiterasi keseluruhan dari list ini dan ketika sudah selesai baru akan dihentikan ketika Monday ditemukan. Jadi perhitungannya ini berdasarkan day size. Keseluruhan iterasinya dilakukan terhadap seluruh hari. Kemudian baru diketahui di mana posisi dari Monday. Di sini percobaan berhasil karena dia berada pada posisi ketiga. Di sini perhitungan dimulai dari 0, 1, 2, dan 3 sehingga Monday ada di posisi ketiga. Kemudian kita akan melakukan iterasi menggunakan while. Dalam while ini pengulangan hanya terjadi ketika di body dari while ini, dan kita menggunakan while ini ketika kita hanya ingin melakukan iterasi pengulangan 0 atau lebih dari 0 kali. Dan hasil tesnya berhasil. Kemudian kita akan mencoba dengan do while. Iterasi ini dilakukan ketika ingin melakukan looping sebanyak 1 kali atau lebih. Dan percobaan untuk testingnya berhasil. Dengan dual ini saya harus men-set indeks di luar dari boundary listnya, karena increment
dari body dari loopnya, dan dia hanya melakukan do ketika pada body dari loop ketika tidak ditemukan Monday, baru melakukan while. Pembahasan selanjutnya adalah interface. Di sini telah dijelaskan sebelumnya bahwa array adalah mekanisme collection yang sederhana, tetapi pada arrays ini tidak menawarkan untuk adanya interface sebagai collection. Di Java sendiri sudah memiliki konsep terhadap interface, di mana kelas dari implementasi number interface itu perlu mengimplementasikan metode dalam interface. Di Java ini ada beberapa jenis interface dalam collection. Yang pertama collection, kemudian set, list, dan map. Di sini ada keterangannya bahwa generate collection that you can add objects to itu menggunakan collection. Sedangkan set itu adalah collection yang tidak mengizinkan adanya duplikasi. Kemudian list adalah collection di mana akan bisa untuk mengakses dan menambah elemen spesifik dari posisi indeks. Kemudian map adalah kunci atau nilai dari yang merupakan pasangan dari kunci dan nilai, di mana bisa menampilkan objek dari collection, tapi hanya bisa diakses dengan unique key. Di sini collection itu interface dari collection menggunakan java.util. Kemudian di sini saya akan menampilkan tentang tabel dari rangkuman dari metode-metode yang ada pada interface. Ini adalah jenis-jenis collection. Pada collection ada add, remove all, retain all, clear, contains all, size is empty, to array, dan add all. Dimana list ada get, remove, add all, index of, last index of, set, sublist, dan set ada yang di keseluruhan collection. List juga ditambahkan dengan keseluruhan yang ada pada collection. Sedangkan map ada put, remove, entry set, get, clear, contains key, contains value, size is empty, value, key set, dan put all. Di sini E dimaksudkan adalah elemen, C adalah collection, A adalah array, I adalah index, K adalah key, V adalah value, M adalah map. Kemudian kita akan masuk dalam contoh menggunakan generic equivalent, di mana nanti ada string yaitu dia mendeklarasikan tipe dari elemen dari collection dan implementasi kelas. Ini adalah contoh sederhana dari penggunaan collection.string. Kita akan coba tes. Ya, dan tesnya berhasil. Kemudian kita bisa menambahkan add element pada collection dengan menggunakan add method.
Oke, sudah tidak ada error, maka kita akan mencoba untuk mentesnya. Collection interface untuk menambahkan add method berhasil. Akan tetapi jika kita ganti perhitungannya menjadi 5, percobaannya gagal. Ini karena hanya satu jenis yang kita tambahkan. Misal kita ganti kita akan coba kembali untuk melakukan testing. Nah, maka percobaan berhasil. Jadi percobaan ini adalah untuk menghitung banyaknya elemen yang terdapat pada workdays.add ini. Kemudian kita bisa menambahkan add all method kepada all elements dari satu collection ke collection yang lainnya. Di sini contains all method can help bisa menolong untuk pengecekan jika collection mengandung keseluruhan elemen dari collection lainnya. Keseluruhannya berhasil. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah removing individual elements dengan menggunakan remove atau contains. Berikut adalah contohnya. Oke, di sini kita akan menuliskan weekend days at Saturday dan weekend days at fun day. Fun day di sini kan salah. Seharusnya adalah Sunday. Saya bisa memperbaiki errornya dengan menggunakan metode remove. Di sini saya menambahkan weekend days remove fun day. Masih terdapat kesalahan. Kemudian kita coba lagi untuk mencari perbaikannya. Ya. Kemudian dengan contains kita juga bisa melakukan checking terhadap kata yang salah dan membenarkan sesuatu yang salah tersebut. Ini kita menggunakan contains dan menambahkan Sunday, yaitu kata yang benar.
percobaannya berhasil. Dan kemudian kita akan membahas iterasi keseluruhan dari collection. Di sini kita akan menambahkan, dengan asumsinya kita sudah menambahkan seluruh work days dan weekend days terhadap days of week, dan harapannya adalah untuk mengeluarkan seluruh output dari konsolnya Monday hingga Sunday. Di sini saya telah mencoba, kita telah mengeluarkan seluruh outputnya Monday hingga Sunday dengan menggunakan for string day of week, system out print day of week. Kemudian kita akan mencoba untuk menambahkan untuk testing apakah akan keluar 1 minggu atau tidak. Ternyata iterasinya dilakukan sebanyak 2 kali hingga Jumat minggu kedua. Berikut adalah sintak untuk menghapus mengosongkan dari collection. Dan ketika untuk menghapus keseluruhan collection juga bisa dilakukan dengan menggunakan remove. Jadi removing all of one collection from another dengan menggunakan metode remove all. Di sini diasumsikan bahwa days of week collection berisi tentang keseluruhan weekend days dan work days, dan saya akan menghapus konten dari weekend days collection from days of week dengan remove all method. Ini adalah metode remove all. Ketika work days dan weekend days ditambahkan, diasumsikan sebagai keseluruhan hari. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghapus menggunakan keseluruhan collection dari collection lainnya dengan menggunakan retain all. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah list. Seperti halnya collection, list ini mengandung keseluruhan metode yang ada pada collection dengan ditambahkan beberapa metode khusus yang ada hanya pada list. Di sini list membangun collection sehingga seluruh collectionnya, metode yang ada pada collection tersedia. Sebuah list itu dia dapat melakukan duplicate elemen, retain elemen pada saat penambahan dengan metode added, dan dapat menambahkan elemen di tempat spesifik dalam sebuah list. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah set. Set juga terdapat keseluruhan metode yang ada pada collection. Di sini set tidak mengizinkan adanya duplikasi, sehingga penambahan duplikasi itu tidak diizinkan. Kita akan mencobanya.
sini kita mencoba untuk menambahkan duplikasi pada set. Karena di sini masih tertulis 1. Ketika di sini ditulis 5, saya tidak mengizinkan adanya duplikasi. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah map. Map itu sebuah collection di mana tiap elemennya mengandung nilai atau value dan ditempatkan pada sebuah association key. Map ini memiliki pasangan terhadap nilai dari key tersebut, di mana key-nya harus unik dan setiap key mengarahkan pada satu value. Terdapat kemiripan terhadap collection pada ukuran, clear, dan is empty. Kita akan mencobanya pada contoh. Kita coba run. Di sini maksudnya adalah key bisa saja sebuah objek dan bisa juga sebagai value. Deklarasi ini maksudnya kita bisa mengidentifikasi bahwa objek yang kita letakkan ada pada map tersebut. Di sini jika kita meletakkan key dan value di mana key-nya sudah terdefinisi sebelumnya, maka key yang sudah ada akan di overwritten dengan value yang baru, misalnya ini. Dia akan membaca bahwa key 1 memiliki new value 1.